Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran yang berbeda ya. Kali ini otomatisasi tata kelola keuangan. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, saya ingin memperkenalkan diri lagi ya. Nama saya Imas Nadia. Pendidikan terakhir saya S1 Ilmu Administrasi Bisnis di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan. Alamat saya saat ini yaitu di Kampung Cibadak 1, Desa Pasirwaru, Kecamatan Berubur Limbangan. Nomor handphone ini tercantum di sini ya. Kalian boleh simpan karena nanti kita akan sering berinteraksi. Kemudian Gmail. Gmail juga tercantum di sini. Kalian boleh menyimpannya karena nanti kalau misalkan ada tugas, saya akan minta dikirimkan ke Gmail kalau tidak melalui WA. Kemudian akun IG saya kalian boleh follow nih. Kalau misalkan ingin follow boleh. Kemudian tahun gabung. Tahun gabung di SMK BSM yaitu dari tahun 2019. Adapun di BSM saya menjabat sebagai guru mata pelajaran administrasi umum di kelas 10 OTKP, kemudian OTKK keuangan di kelas 11 OTKP, mohon maaf. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai kontrak belajar. Jadi sebelum memulai pembelajaran, kita bahas dulu kontrak belajar. Yang pertama adalah KKM atau batas minimal nilai yang harus kalian tempuh, yaitu di angka 70. Jadi kalau misalkan nanti kalian nilainya kurang, nanti ada tugas lain yang harus kalian kerjakan. Lanjut, kehadiran minimal 80%. Jadi diharapkan meskipun kita pembelajaran jarak jauh, kehadiran tetap harus diperhatikan. Kalau misalkan ada kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, kalian boleh menghubungi saya ya untuk misalkan memberitahukan alasan ketidakhadirannya kemana, atau sakit, atau izin, atau apapun itu. Karena kalau misalkan tidak ada absensi masuk, saya anggap berarti kalian alfa. Selanjutnya mengikuti ulangan harian. Ulangan harian ini wajib sekali kalian harus ikut. Kalau misalkan nanti saya memberikan ulangan-ulangan, adapun nanti kalau misalkan kalian tidak bisa mengikuti ulangan di hari tersebut, kalian bisa mengikutinya di hari selanjutnya atau di minggu selanjutnya. Batasnya 1 minggu ya. Kalau misalkan tidak ikut ya nanti berpengaruh sekali terhadap nilai yang akan kalian dapatkan. Selanjutnya mengikuti UTS dan UAS. Ini juga sangat wajib sekali karena ini juga salah satu indikator untuk melihat bagaimana kalian memahami materi ini dan juga sebagai indikator keberhasilan belajar kalian. Dan terakhir adalah berkarakter yang baik. Nah, kurang maksimal kalau misalkan nilai kalian besar sementara karakter kalian kurang baik. Jadi saya harapkan kalian memperhatikan bagaimana cara kalian bersikap baik terhadap guru maupun teman-teman kalian. Kemudian selanjutnya adalah teknis pembelajaran. Kita pembelajarannya itu menggunakan metode daring, bisa melalui WhatsApp, video, Zoom meeting, atau link pembelajaran. Selanjutnya adalah praktik mandiri. Nanti ada tugas-tugas tertentu bisa berupa tugas tertulis atau misalkan membuat video atau tugas-tugas yang lainnya. Dan nanti kalau misalkan kondisi sudah memungkinkan, kita akan melakukan metode pembelajaran secara tatap muka. Masuk ke materi. Nah, ini materi yang akan kita bahas selama 1 tahun ke depan. Di semester 1 ada 3 bab yang akan kita bahas, dan di semester 2 ada 2 bab yang kita bahas. Semester 1, bab pertama membahas tentang ruang lingkup administrasi keuangan. Nah, di sini nanti kita belajar dasar-dasar mengenai administrasi keuangan itu bagaimana, dari mulai petugas administrasi keuangan, fungsi administrasi keuangan, serta dasar pengelolaan administrasi keuangan. Bab kedua,
kita belajar mengenai pengelolaan keuangan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Nah, di sini kita nanti belajar kebijakan mengenai pengelolaan keuangan, kemudian belajar mengenai aliran arus kas masuk dan keluar, dan kita juga membahas mengenai anggaran pendapatan belanja negara serta anggaran pendapatan belanja daerah. Kemudian di bab 3, kita membahas mengenai penerimaan dan penggunaan anggaran. Apa aja nanti yang akan kita bahas, yaitu mengenai penerimaan dan penggunaan anggaran kas, kemudian mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang. Nanti di sini kita membuat jurnal keuangan. Nah, kemudian di semester kedua hanya 2 bab. Yang pertama ada pendokumentasian bukti transaksi dan pembuatan laporan keuangan. Jadi nanti kita belajar membuat laporan keuangan itu seperti apa dan bagaimana sih cara untuk membuat bukti-bukti transaksi penggunaan anggaran. Serta di bab terakhir, kita belajar mengenai pengelolaan administrasi keuangan dengan menggunakan teknologi, yaitu dengan menggunakan Microsoft Excel. Sampai sini paham ya? Nanti kalau misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung chat saya. Dan saya harapkan juga kalian mulai buka-buka nih materi-materi tentang OTKK keuangan, sehingga nanti pas masuk ke materinya kalian juga tidak terlalu pusing. Nah, untuk minggu selanjutnya nih, pertemuan minggu depan, kita akan mulai membahas ruang lingkup administrasi keuangan. Jadi untuk minggu ini cukup sekian dulu ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan, saya sangat terbuka untuk pertanyaan dari kalian. Nah, untuk minggu depan kita belajar mengenai dasar administrasi keuangan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian administrasi keuangan. Yang kedua, mengenai komponen administrasi keuangan. Yang ketiga, prinsip-prinsip administrasi keuangan. Dan yang keempat, tujuan dan manfaat administrasi keuangan. Saya harapkan kalian mulai baca-baca buku mengenai materi-materi ini ya. Kalian bisa download di internet, kemudian kalian membuat rangkumannya, atau kalian boleh pinjam buku ke sekolah, kemudian nanti dibuat juga dirangkum gitu ya materi-materinya. Kalian persiapkan saja dulu, jadi nanti ketika kita mulai pembelajaran kalian sudah lebih memahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan ya. Kembali lagi saya buka pertanyaannya, ditunggu sampai jam pelajaran selesai. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, ini ada tugas ya untuk minggu depan. Dimulai dari sekarang, tugasnya cukup sederhana, yaitu membuat suatu video yang berdurasi 1 menit. Nanti kalian upload video tersebut di IG masing-masing, kemudian tag IG SMK BSM, yaitu Bima Hits. Isi kontennya itu kalian harus ada nama dari masing-masing. Kemudian sertakan kelas dan sekolah. Kemudian isi kontennya itu menceritakan asiknya belajar di rumah. Ya, jadi kalian menceritakan hal-hal yang menyenangkan ketika kalian belajar di rumah. Kemudian selanjutnya yang keempat, memberikan semangat untuk teman-teman yang lain agar tetap semangat untuk bersekolah meskipun di tengah pandemi COVID-19, serta kalian memberitahu teman-teman kalian di media sosial untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Videonya harus dibuat semenarik mungkin ya. Saya tunggu sampai minggu depan, berarti hari Rabu. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Tapi di grup kita masih tetap lanjut untuk berdiskusi. Kalian tetap jaga kesehatan dan juga tetap menjaga protokol kesehatan ya. Dan ingatkan juga sama keluarga terdekat bahwa harus tetap menjaga protokol kesehatan dan tidak menyepelekan pandemi yang sedang terjadi ini.
Sebelum kita menutupnya, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu selanjutnya ya.